Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4. Makanan yang ditampilkan tadi kelihatan lezat ya. Oh ya, makanan tersebut adalah makanan khas dari Indonesia. Yuk kita keliling ke berbagai daerah yang ada di Indonesia sambil mengenal makanan khasnya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat tertentu. Ada pedagang keliling. Bagaimana ya? Kok suaranya sampai terdengar ke telinga kita? Terlebih dahulu, yuk kita pelajari sifat-sifat bunyi. 1. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, misalnya tembok, kaca, seng, atau benda lainnya. Contoh, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. 2. Bunyi dapat merambat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. 3. Bunyi dapat diserap oleh benda lunak, misalnya busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contoh, dinding gedung bioskop dilapisi busa untuk meredam suara, sehingga suara di dalam bioskop tidak terdengar dari luar ruangan. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, proses pemantulan bunyi tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk mengukur panjang gua, mengukur kedalaman laut, mengetahui lokasi karang, mengetahui lokasi kapal selam, dan sekelompok ikan di dalam laut. Jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat, maka bisa terjadi gaung dan gema. Yuk kita pelajari kedua jenis bunyi pantul tersebut. Gaung atau kerdam terjadi ketika bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Contoh, ketika kita berada di dalam ruangan dan ingin berteriak suatu kata, misalnya bermain. Nah, kita baru sampai di suku kata ber, sudah terdengar bunyi pantul ber. Saat sudah selesai mengucapkan kata bermain, bunyi pantul yang terdengar hanya in. Contoh lainnya seperti ini. Gema terjadi ketika bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan, sehingga bunyi pantul terdengar lengkap sesuai dengan bunyi asli. Misal, kita berada di luar ruangan, yaitu di tepi tebing. Kemudian kita akan berteriak, "Kamu di mana?" Setelah selesai mengucapkan itu, lalu terdengar bunyi pantul. Sehingga antara bunyi asli dengan bunyi pantul tidak bersamaan. Berikut ilustrasinya. Gejala apakah ini? Pernahkah kamu melihat brosur pariwisata? Ya, brosur pariwisata biasanya berupa selembar kertas yang di dalamnya memuat informasi-informasi yang menarik tentang suatu daerah. Perhatikan brosur pariwisata berikut ini.
Brosur pariwisata ini mengajak orang-orang untuk berlibur ke Jawa Barat. Di dalamnya ditampilkan keragaman sosial di Jawa Barat berupa kesenian daerah, makanan khas, dan keindahan alamnya. Keragaman sosial tersebut ditampilkan di dalam brosur supaya bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Jika kamu akan membuat brosur pariwisata, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, gunakan kalimat yang singkat dan jelas. Bahasanya mudah dipahami dan menarik. Lalu disertai tulisan dan gambar terkait keragaman sosial yang ada di daerah tersebut. Kerjasama merupakan salah satu budaya asli bangsa Indonesia. Kerjasama membuat suatu pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan dan rasa solidaritas. Kegiatan berkelompok yang dilakukan oleh para penari tersebut saat menarikan tari burung kutilang juga memerlukan kerjasama loh. Sehingga gerakan antar anggota kelompok pun kompak dan terjadi keserasian antara gerakan dengan musik pengiring. Jika ada pementasan tari, kita bisa melakukan apresiasi seni. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Kriteria apresiasi gerak tari meliputi 1. Wiraga, yaitu mampu melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. 2. Wirama, yaitu mampu bergerak tepat sesuai irama musik atau iringan tari. 3. Wirasa, yaitu mampu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah mempelajari tematik subtema 3. Ya, siswa-siswa kelas 4, kita sudah sepatutnya mensyukuri atas keberagaman yang ada di Indonesia. Masya Allah ya, Indonesia sangat kaya dengan keberagamannya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.